Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dan akan melanjutkan pembelajaran tema 3. Dan hari ini kita akan belajar menulis laporan hasil wawancara. Nah, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi bagaimana cara wawancara, dari penjelasan juga sudah, kemudian dari contoh video juga ada. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyimak semua. Hari ini kita akan belajar menulis laporan hasil dari kegiatan wawancara kita. Yang pertama, ini kita lihat formatnya. Format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama itu ada latar belakang, ya. Bagian 1, latar belakang. Latar belakang ini alasan kenapa kita melakukan wawancara. Bisa contohnya, misal ya, contohnya kita ingin melakukan wawancara, misalkan karena ini pandemi, kita ambil contoh di rumah, antum mewawancarai Umi ya, mewawancarai Umi. Kemudian latar belakangnya kita contohnya ya, karena itu dilihat aja, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang pentingnya sarapan pagi. Nah, kita aja. Ini contoh pentingnya sarapan pagi. Kemudian bagian 2, maksud dan tujuan wawancara. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui atau menggali informasi lebih dalam mengapa kita harus sarapan, terus apa pentingnya sarapan bagi tubuh kita atau apalah gitu ya. Kemudian yang bagian 3, topik wawancara. Topiknya bisa bagian topik ini bagian hal yang ingin kita ketahui itu apa. Berarti pentingnya sarapan pagi misalkan. Kemudian yang bagian 4, waktu dan tempat wawancara. Waktunya kapan? Misalkan tempatnya di rumah. Kemudian secara lengkap ya, ada hari, ada tanggal, kemudian waktunya, tempatnya juga. Kemudian yang bagian 5, laporan hasilnya, hasil dari wawancara itu. Tulis narasumbernya siapa, tadi karena contohnya adalah di rumah, contohnya Umi, narasumbernya berarti Umi. Kemudian pewawancara, siapa nama kita. Kemudian yang terakhir, hasil wawancara. Hasil wawancaranya ditulis, pada hari ini bla 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 bla, saya sudah melakukan wawancara kepada Umi misalkan mengenai pentingnya sarapan pagi. Dan yang terakhir, bagian di akhir baru kesimpulan. Kesimpulan ini tulis dari yang antum dapatkan apa, disimpulkan. Ternyata misalkan ya, ini contoh aja, ternyata teman-teman sarapan pagi itu hal yang sangat penting untuk mengawali hari kita. Kalau kita tidak sarapan pagi, maka akan berpengaruh kepada aktivitas kita. Kita akan loyo, kita akan tidak semangat, bisa sakit perut dan sebagainya, bisa mengakibatkan penyakit juga. Makanya oleh karena itu, jangan lupa setiap hari sarapan pagi. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, format menulis laporan hasil wawancara. Bagi teman-teman yang sudah melakukan wawancara, silakan minggu ini tugasnya membuat laporan. Bagi yang belum, masih ada kesempatan untuk melakukan wawancara. Oke, nanti wawancaranya kalau ada dipoto ya, bagian dari bukti kita melakukan wawancara. Jangan lupa dibikin formatnya seperti ini, bisa di kertas HPS, bisa juga di buku antum, terserah ya. Bisa juga ditulis, bisa juga diketik di dalam lewat laptop. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bagi yang belum paham boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Terima kasih, antum pasti bisa. Oke, siap mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.